Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan di seluruh tanah air. Kita berjumpa kembali di dalam Ngopi Rabu Malam yang kali ini episode ke-143. Masih dengan tema pengadilan teks yang akan mendakwa cerpen Uyung Nuha yang berjudul Untuk Anak-Anakku Kelak. Saya bertindak sebagai hakim dan Iis Taulida bertindak sebagai penuntut. Mari kawan-kawan, kita simak bersama, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari perbincangan ini. Saudara terdakwa, saya melihat dari tulisan sebanyak 3 halaman ini, yang tentu ini juga banyak coretannya karena ada revisi terbaru beberapa menit lalu. Saya menemukan ada semacam, pertama, rasa putus asa, rasa tidak percaya diri, bahkan mungkin menjadi fatalis, segala sesuatunya diserahkan kepada Tuhan terkait dengan apa yang menjadi kegelisahan tokoh yang Anda tuliskan. Entah apakah ini tokoh fiktif atau tokoh yang ada dalam kehidupan nyata. Tetapi saya pikir fiktif atau nyata, semuanya bisa sangat mungkin. Itu. Nah, apakah tokoh ini adalah Anda sendiri atau siapa? Silakan dijawab. Ya, terima kasih Hakim. Betul. Ketika menuliskan cerpen ini, memang tidak bisa lepas dari situasi dan mood penulisnya. Tetapi ini tokoh rekaan yang sengaja diciptakan ketika menulis ini pun, tetapi saya juga merasa penulisnya masuk karena ini lebih banyak melibatkan, entah karena saya memilih tokohnya aku gitu. Jadi ketika saya memilih sudut pandang aku ini, saya merasa lebih mudah untuk mencari alur dan menentukan konfliknya gitu. Kemudian yang isinya seperti surat wasiat itu? Iya, isinya memang seperti surat wasiat gitu. Jadi saya mencoba untuk menggali lebih dalam persoalan batin secara psikologis seseorang. Ini jelas tokohnya adalah perempuan, seorang yang sebetulnya belum berumah tangga gitu, tetapi dia memiliki banyak sekali
hal yang dipikirkan, kemudian sampai terbawa mimpi. Nah, ini juga kan antara mimpi dengan kehidupan nyatanya gitu, hampir tidak ada jarak gitu kan. Jadi ini semuanya di setting atau dibikin seperti mimpi yang seolah-olah seperti nyata gitu. Mimpi yang muram Ya, adalah hidup yang harus dijalani sepanjang mimpi itu. yang tiada henti. Quote itu bisa dibalik. Hidup adalah mimpi muram yang dijalani tanpa henti. Bisa dibalik. Mimpi muram adalah hidup yang dijalani tanpa henti. Mimpi muram adalah hidup yang dijalani tanpa henti. Bisa dibolak-balik sebenarnya. Saya melihat ini cerpen belum selesai. Ini belum selesai. Ada akhiran yang belum tuntas. Kalau si tokoh ini bermimpi atau berharap memimpikan sesuatu, keluarga yang bahagia, anak-anak yang lucu, suami yang bertanggung jawab, ini belum tercantum. Hanya di 1, 2, 3, 4 di 4 paragraf terakhir. Saya pikir ini baru permulaan. Baru permulaan si tokoh membangun harapan, membangun mimpi bahagianya gitu. Nah, belum selesai, poin-poinnya belum kena. Misalnya saja nih, tidak semua yang kau inginkan bisa terpenuhi. Ini baru sepotong, belum tuntas. Harus ada penjelasan. Ada penjelasan di belakangnya. Kemudian baginya perempuan bukan spesies lemah yang harus dibedakan kedudukannya dengan laki-laki. Yang beda hanya kelamin. Sebenarnya bukan kelamin. Yang membedakan itu jenis kelamin dengan kodrat. Kodratnya mengandung, melahirkan, itu tidak, menstruasi itu tidak bisa diwakilkan kepada laki-laki. Jadi harus agak komprehensif ya. Tidak hanya persoalan beda kelamin saja gitu lah. Tapi lebih jauh dari itu soal kodrat, menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, PMS, tapi PMS laki-laki juga banyak. Itu hal-hal yang bersifat kodrat itu. Kalau persoalan dapur, persoalan kerja, persoalan bagi tugas dan lain-lain, saya pikir itulah yang hanya dibedakan oleh jenis kelamin. Tetapi yang berkaitan dengan kodrat itu ya sangat spesifik gitu. Tidak bisa hanya dirinya yang bisa mengerjakan itu, perempuan, dan tugas perempuan atau kodrat perempuan lebih berat dari laki-laki tuh. Kalau mengandung 9 bulan anaknya dibawa kemana-mana, setelah melahirkan, pas melahirkan bertaruh hidup dan mati gitu. Menyusui juga 2 tahun, setidaknya 6 bulan, setidaknya 2 tahun kan lebih berat sebenarnya daripada seorang suami nyari kerja. Tuh. Nah, apa yang disebut dengan ajaib dalam pandangannya terhadap laki-laki yang kemudian menjadi suaminya itu belum terlihat ajaib. Ajaibnya apa? Gitu. Jadi kalau kita mau meninggikan, maka argumentasinya, data-datanya itu harus diajukan semua. Kalau cuma tidak pernah main game online,
ya tidak ajaib, biasa saja. Apa? Itu. Ya. Selebihnya adalah bagaimana menyusun kalimat agar terbaca enak, tidak patah, mengalir, tidak patah. Karena kalau misalnya menggunakan tipografi titik, setiap kata titik, itu kata titik, itu bukan berarti terputus, dia tetap mengalir. Misalnya kita baca cerpen-cerpennya Joni Aryadinata, itu tidak putus, tetap mengalir, hanya dipisahkan oleh tipografi, dipisahkan oleh tanda baca. Menangis titik, dia melempar gelas titik, itu kan urut, tetap kronologis gitu. Tidak misalnya gini, dia akan menangis karena hal-hal yang berharga, bukan remeh-temeh. Ini masih belum utuh, belum mengalir. Bedakan dengan misalnya dia akan menangis karena hal-hal yang berharga, bukan karena soal remeh-temeh. Di depan hal-hal, di belakang soal. Misalnya begitu, gitu kan? Kemudian maka dia akan tegas menolak tanpa pikir panjang. Nah, ini soal rasa bahasa. Dia akan tegas menolak tanpa harus berpikir panjang. Karena bukan sedang melakukan konfrontasi secara langsung. Ini deskripsi, gitu, menjelaskan. Maka dia akan tegas menolak tanpa harus berpikir panjang. Kita kan sedang menceritakan. Kalau tanpa pikir panjang, itu seperti kalimat langsung. Tanpa pikir panjang, dia langsung menghajar orang itu. Penjelasan juga sih sebenarnya, tapi berbeda. Ini lebih ke predikat. Kata kerja, sedang mengerjakan. Kalau tanpa pikir panjang itu sedang berlangsung. Tapi kalau tanpa harus berpikir panjang, itu masa lalu atau sesuatu yang pernah terjadi. Nah, itu ya beberapa terlihat curhat dan terlihat terasa esai. Sini hidup harus terencana, terstruktur, dan terarah dengan baik. Sebenarnya tidak ada hidup yang bisa direncanakan, distruktur, nggak ada. Bukan hidup yang direncanakan, tapi perjalanan hidup. Masing-masing pribadi memiliki rancangan. Bukan hidupnya sih sebenarnya, bukan hidup. Tapi karena apa? Karena hidup tidak ada yang bisa menduga. Tidak bisa, misalnya besok kita akan bangun jam berapa? Kita kan tidak bisa. Besok kita akan bertemu dengan nasib baik atau buruk. Kita nggak bisa. Yang ada adalah bagaimana secara personal membangun cara berpikir, membangun sikap, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang positif misalnya, yang kemudian itu kan selalu berubah, selalu berkembang. Ada yang lebih baik, ada yang stuck, ada yang karena memang dia berpikir bahwa masa lalunya sudah cukup untuk menjadi pedoman bagi kehidupannya, ya mungkin dia akan sangat terbelakang. Tuh. Jadi ada hal-hal, kalaupun ini menjadi seperti surat wasiat, saya pikir perlulah ada semacam analogi
bukan semata-mata menceritakan bahwa saya ini lemah, saya ini tidak bisa apa-apa, saya ini buruk pikir, saya ini gitu. Apa yang dimaksud dengan buruk pikir itu? Apa yang dimaksud dengan lemah itu misalnya? Karena bukan sekadar pengakuan, tetapi dalam cerita itu selalu berhadapan, baik buruk, benar salah, kuat lemah, mestinya begini. Tetapi karena jadi ada benturan, seseorang tidak bisa mengerjakan sesuatu itu karena bukan karena dia tidak mau belajar, bukan dia tidak mau mengerjakan, tapi ada hambatan yang pembaca sekalipun pusing memikirkannya. Jadi jangan menceritakan kelemahan setelah itu dianggap selesai. Enggak. Kelemahan itu jangan minta dimaklumi. Termasuk misalnya meskipun ini misalnya ya ini ya dialami oleh si tokoh. Apalagi kalau misalnya ini dialami oleh penulis. Jadi bukan apa ya, ini kan harusnya diambil pelajaran. Kecuali si tokoh ini itu ternyata sudah mati. Kalau sudah mati, dia tidak bisa diutak-atik karena surat wasiatnya sudah tertulis. Gitu loh. Pembaca mendapati surat ini ketika si tokoh sudah meninggal. Tetapi ketika selama si tokoh ini masih hidup, dia tidak bisa sekadar menumpahkan sesuatu yang menjadi kelemahannya, tetapi kemudian dia tidak punya rancang bangun yang baru untuk menata kehidupan. Apakah cukup saya lemah, udah selesai? Kan enggak. Maka jembatan yang paling aman adalah dimatikan. Ini adalah surat yang dibaca oleh seorang peziarah di sebuah makam misalnya. Tapi surat, masa si mati meninggalkan surat di makamnya sendiri? Gak mungkin ya. Siapa yang nyelikin? Misalnya gitu. Makanya ini tidak bisa sekadar saya lemah, saya nggak bisa, saya nggak gitu. Sementara dia masih hidup gitu. Apalagi ketika misalnya bertemu dengan suami yang ajaib. Nah, hubungannya dengan efek positifnya manfaatnya positifnya bagi si tokoh ketika bertemu dengan seorang laki-laki yang baik itu apa? Kenapa tidak ngaruh gitu? Kenapa segala sesuatu yang dituliskan dalam surat wasiat ini tidak berpengaruh ketika bertemu dengan laki-laki yang ajaib sekalipun? Artinya apa? Nah ini, tapi bukan berarti ketika bertemu dengan laki-laki ajaib itu segala sesuatunya tiba-tiba berubah. Tidak. Ketika bertemu dengan laki-laki ajaib, di sini ada dimansuh surat wasiat yang di depan dibantah semua di belakang. Ini surat ini, tulisan ini aku tulis. Kalimat ini aku tulis sebelum bertemu dengan laki-laki ajaib itu. Nah, kalau sudah ketemu laki-laki ajaib masih dengan format seperti ini, yang dablek arane, belum mikir arane, bukan sih. Nah, ini logika antar tokoh, logika watak antar tokoh gitu. Termasuk misalnya bagaimana caranya si laki-laki ajaib yang terkesan bijak itu memilih seorang perempuan yang begini-begini gitu loh. Jembatannya apa? Kalau penceramah keringetan dilap oleh sorbannya. Tuh. Ya kan? Ya. Maka kalau mau ketemu dengan laki-laki ajaib itu di depan.
kemudian ada surat wasiat, lalu dipungkasi oleh surat ini. Aku tulis sebelum bertemu dengan laki-laki yang membuat hidupku berubah 180 derajat. Tidak perlu dijelaskan kemudian aku berubah menjadi begini-begini, nggak perlu. 180 derajat itu kan artinya kebalikannya, yang tadinya lemah menjadi kuat, yang tadinya jadi ini. Dari pokoknya dari segala sesuatu yang negatif menjadi positif, gitu loh. Kayak gitu. Jadi suratnya di belakang. Suratnya di belakang, jadi bolak-balik sih memang. Gak apa-apa. Yang suratnya jangan di depan. Kalau ketemu dengan laki-laki, paling tidak ada keterpengaruhan dari si laki-laki itu. Gak mungkin disebut ajaib. Kan gini, simpelnya gini. Bagaimana mungkin sih kita mengagumi seseorang tapi sekadar kagum dan apa yang dia pikirkan, apa yang dia kerjakan tidak berpengaruh terhadap apa yang kita pikirkan dan kita kerjakan juga. Nggak mungkin. Berarti memang ada kesalahan di situ. Kalau tidak ada keterpengaruhan. Maka surat wasiat di belakang saja. Gini. Surat wasiat ini aku tulis sebelum bertemu dengan ini dan hari ini kertas itu aku robek. Selesai kan? Untuk anak-anak aku kelak sih memang, tapi dirobek ya nggak apa-apa. Betul. Sebagai bagian dari pengakuan dosa, gitu kan? Tuh, ini kan seperti pengakuan dosa, gitu kan? Nggak apa-apa dirobek-robek. Sini nak, sudah tidak ada lagi wasiat untuk ibumu, sudah berbeda. Gitu. Gimana? Ada saudara penuntut mau nambahi atau saudara terdakwa mau? Seperti sudah komplit sekali tadi. Yang pertama sebagai pembaca karena kenal Teh Uyung, nggak tahu kalau nggak kenal. Jadi kesannya ya memang seperti curhatan akhirnya. Jadi kayak oh begini ya Teh Uyung memandang hidup gitu. Banyak sekali kegelisahan, banyak sekali mengutuk diri sendiri. Tapi ya memang karena banyak kegelisahan tadi ya, sampai terbawa mimpi gitu. Akhirnya seperti hanya permukaan-permukaan saja, seperti yang dijelaskan Mas Edeng di awal. Jadi tidak ada gambaran spesifik kenapa yang membuat perempuan itu segelisah itu gitu kan. Sampai ke bawah antara mimpi dan nyata tuh seperti samar. Terus kalau untuk cerpennya yang tadi bahwa settingnya memang antara mimpi dan kenyataan itu dibuat seperti sama ya. Silang sengkarut. Silang sengkarut. Memang terbayangkan, hal itu berhasil untuk terbayangkan, tapi masih terasa patah-patahnya, mungkin karena terlalu banyak titik di setiap kalimat itu, setiap paragraf. Iya, rasa bahasa untuk membuat setiap kalimat ini mengalir. Iya. Mengalir. Nah, terus yang terakhir, saya setuju dengan alur tadi. Karena daripada hanya menceritakan tentang kegelisahan yang terbawa sampai mimpi, tapi pada akhirnya nggak tahu ini kemana, atau mungkin Teh Uyung bisa menjelaskan ini maksudnya mau diarahkan kemana, itu ya lebih baik tadi. Jadi surat ini, surat yang seperti wasiat atau memang surat wasiat itu dijadikan bantahan karena bertemu dengan laki-laki tadi. Kalau di sini kan bertemu dengan laki-laki ajaib itu juga mimpi gitu tuh ya. Mimpi apalagi aku barusan. Jadi semuanya tuh hanya mimpi.
Kalau yang diceritakan di sini. Kalau mimpi lagi, Gelisah. iya, surat wasiat itu yang harus dituntaskan dengan jika kalian menemukan tulisan ini, tolong kuburkan bersama jenazahku, bersama jenazah itu. Nah, itu kan jadi benar-benar wasiat, dan yang baca itu anaknya, yang baca anaknya, dan anaknya barulah menjelaskan perubahan 180 derajat itu. Siapa saja tidak akan pernah bisa menerima kelemahan. Soalnya si tokohnya lemah, itu nggak bisa. Ini bukan sinetron. Kalau sinetron aja penontonnya mengkel udah gila. Kalau tokoh utamanya yang mereka bela itu tidak tegas, serba takut. Gitu aja kok takut. Ngomong kayak gitu aja kok nggak bisa. Nah, itu kan karena skenarionya membodohi penonton gitu, membuat berlama-lama, membuat drama gitu. Ini kan kita tidak sedang membuat drama, tidak sedang melama-lamakan, tidak sedang memutar-mutarkan cerita gitu. Langsung aja. Jadi perwatakan si tokoh sendiri harus diperjelas. Kalau yang semula lemah misalnya berubah menjadi apa? Dan ketika misalnya itu dibaca oleh anak-anaknya, semua anaknya menangis karena mereka tidak merasa ibunya seperti itu. Ini surat atau curhat atau wasiat yang tidak kontekstual. Ya iya, tidak kontekstual. Ya, jadi jangan menciptakan watak tokoh yang lemah. Ciptakanlah watak tokoh yang jujur, yang cerdik. Atau kalau mau jadi antagonis nggak apa-apa. Kalau bikin antagonis ya sekalian jahat, tetapi pembaca membelanya. Jahat karena jahat untuk. Nah, tetap dalam hal ini tidak ada tokoh utama, sejahat apapun tokoh utama, yang kemudian dimenangkan. Karena siapa saja tidak pernah sepakat dengan menangnya kejahatan. Termasuk dari sekian sisi jahat seseorang, tentu terselip sisi baiknya. Itu yang harus dieksplorasi. Dari sekian kelemahan seseorang ada kekuatan. Di mana letaknya? Kalau ini kan kesannya seperti seorang ibu yang khawatir dengan masa depan diri dan anak-anaknya. Dia ragu, dia takut bagaimana nanti kalau punya anak, bagaimana cara mengurusnya, bagaimana ininya. Itu kan tidak real. Karena apa? Termasuk kenapa dia tidak belajar tentang psikologi anak, kenapa dia tidak belajar tentang soal kehamilan, soal pendidikan usia dini misalnya. Jadi kan menunjukkan betul bahwa dia tidak mau belajar. Kelemah. Itu kan hasil ya. Dia memandang hidup begini, dia merasa lemah karena begini-begini gitu. Dan dia tidak menceritakan asal-usulnya dari mana. Kenapa dia menjadi seperti itu? Jangan lupakan. Akibat itu ada sebab. Sebabnya apa? Bagaimana ada asap, ada api. Ada api, ada asap. Ada gula, ada semut, kecuali di pabrik gula. Pabrik gula tidak ada semutnya. Kalau di pabrik gula ada semutnya, tentulah seluruh pabrik gula bangkrut karena habis oleh semut. Jadi ada sesuatu yang harus diceritakan, harus menjadi latar
yang membuat pembaca berpikir dan berusaha untuk melakukan analisis. Dan si tokoh itu tidak diam, tidak melemah-lemahkan diri, tidak mengeluh. Ketika hidup adalah mimpi yang muram, kenapa harus dikeluhkan? Tidak perlu ada keluhan di dalam hidup. Karena apa? Semua juga sama kok. Maka kembali pada konsep hidup, bagaimana bisa menikmati hidup, bagaimana bisa bersyukur. Itu, jadi jangan dilupakan. Misalnya ini cerpen ini ditulis tahun berapa gitu kan, atau bulan apa. Tentu sampai hari kemarin atau sampai hari tadi ada perubahan-perubahan cara berpikir. Jadi tidak mengeluh, isinya bukan keluhan. Tidak ada tokoh utama yang menunjukkan bahwa dirinya lemah. Tidak ada. Tokoh utama ada juga yang baik atau jahat. Tapi tokoh utama yang lemah, si pencerita akan sangat kesulitan. Akan sangat kesulitan untuk membangun konflik dan akhiran. Bangun konflik dan ending. Karena apa? Logikanya nggak masuk kok. Kalau hidup saya tuh begini-begini. Jadi selama ini sebelum dia menulis itu apa ya sebenarnya yang dia pikirkan? Apa yang dia usahakan? Proses pencarian pengetahuan macam apa yang dia kerjakan? Proses pendewasaan macam apa yang dia usahakan? Kan harusnya itu yang terjadi. Bukan ngelambruk, bukan diam, bukan kemudian mengutuk diri sendiri, kemudian menganggap segala sesuatunya selesai gitu. Saya tidak harus ngapa-ngapain, tidak harus mencari ini, mencari itu. Siapapun tokohnya, baik nyata maupun fiktif, tidak bisa diposisikan sebagai orang bodoh. Tidak, sebagai orang yang tidak berpikir itu tidak bisa. Gitu. Maka perlu eksplorasi sisi baiknya di mana. Maka bisa saja itu dibalik. Surat ini aku tulis sebelum bertemu dengan laki-laki ajaib yang mengubah segala. Jadi ada pengakuan di situ bahwa selama ini dia banyak melakukan kesalahan karena tidak belajar, karena tidak berpikir, karena tidak dewasa, karena tidak jembar, karena tidak mencari pengetahuan terus-menerus. Dan itu ketemulah dia dengan seseorang yang bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Di akhir, ketika semua sudah menjadi beres, dia menjadi ibu yang baik. Anak-anaknya yang baca dan semuanya nangis. Dulu ibu begini. Sebabnya gini. Harus ada sebab di situ. Jangan tiba-tiba saya bodoh, saya nggak tahu. Persoalan ini manusia, nggak bisa dibikin robot, dibikin hewan tuh nggak bisa. Gitu. Jadi jangan pernah di tokoh utama dijadikan fatalis, pasrah dengan kebodohan gitu. Itu bukan manusia namanya. Tidak ada manusia yang pasrah dengan kebodohan, dengan ketidaktahuan. Dia hanya boleh pasrah oleh keputusan Tuhan, oleh takdir. Kalau namanya kepintaran, namanya ilmu, namanya kedewasaan, itu sesuatu yang bersifat pencarian kok. Maka kemudian
watak macam apa yang hendak dibangun. Wataknya lemah begitu. Terus kalau lemah kan sama dengan lemah itu kan serba nggak bisa, serba tidak tahu mau dikembangkan seperti apa ceritanya, mau membangun konflik macam apa. Karena kalau terus-terusan dibikin seperti itu, pembaca muak. Masa sih ada orang kayak gini? Kok sampai segitunya sih? Nah itu pertanyaan. Kayaknya ini nggak rasional ini. Kecuali misalnya ada catatan penting bahwa si tokoh utama ini pernah dirawat di rumah sakit jiwa kek, pernah mengalami trauma apa kek gitu. Tapi setrauma-traumanya orang, kecuali dia menjadi gila, seorang itu akan tetap bisa berpikir. Dia tidak akan pasrah. Termasuk misalnya begini, amanat macam apa, pesan moralnya apa untuk pembaca jika tokoh utamanya lemah. Kecuali memang dia hendak diciptakan untuk jadi bahan bulian, untuk jadi bahan persekusi. Tuh, jadi menurut saya diubah. Tidak ada watak tokoh utama yang lemah. Bukan lemah ya. Sehalus-halusnya lah tokoh utama. Sebagaimana Bilal Jawad. Di Bilal Jawad itu halus, tapi dia melakukan perlawanan. Dia bersikap. Dia tidak bodoh. Ini soal sikap. Bukan orang pamer kebodohan dan terus-menerus mempertahankannya. Kalau cuma berakhir dengan pada kalimat aku ibu kalian, maafkan jika mendapatiku tidak sekeren ibu temanmu. Bila ibu kalian, itu orang yang melemah-lemahkan diri, tidak mau belajar, tetapi pengen dianggap ada. Nggak logis. Maafkan itu kan setelah dia bekerja keras. Tetapi seluruh kerja keras belum tentu oleh setiap orang diterima dengan baik. Maka disitulah muncul kata maaf jika saya tidak bisa membahagiakan kalian sesuai dengan kehendak masing-masing. Kayak gitu. Bukan dia tidak berusaha. Nah di sini di surat ini tidak ada usaha apapun. Usahanya apa? Ini seperti orang hilang ingatan. Jadi tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Dia tidak pernah menyadari perjalanan hidupnya. Aku tidak menyangka bisa melahirkan kalian dari tubuhku yang ringkih. Itu sesuatu yang dalam kenyataannya seorang ibu yang kurus kering aja bisa kok melahirkan. Kenapa harus dianggap aneh? Observasilah. Kalau yang sangat gendut misalnya, tapi bisa melahirkan, aneh enggak? Sebenarnya ini persoalan mental, gitu. Bukan persoalan ukuran tubuh, persoalan kesehatan tubuh dan jiwa si seorang ibu itu. Jadi tidak kemudian melakukan simplifikasi bahwa ketika saya mengatakan saya bodoh, kemudian persoalan selesai. Nggak bisa. Saya nggak tahu, nggak ada istilah nggak tahu dalam kehidupan itu. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita lagi-lagi menuntut ilmu itu kan sampai liang lahat, sampai ke negeri Cina, wajib bagi muslim dan muslimah. Nah itu kan memang dikiranya kalau mengurus anak bukan ilmu, nggak perlu ilmu, perlu, maka harus dipelajari. Menghadapi suami emang nggak perlu ilmu, perlu. Nah, ketika dia terus menerus menonjolkan kelemahan, sebenarnya dia ngapain? Tidur, pingsan, mati suri, itu apa? Sehingga ketika dia terbangun, dia nggak tahu apa-apa.
dia melakukan pertentangan dengan sunatullah gitu. Selalu melakukan pertentangan. Tapi Ashabul Kahfi saja ketika menukarkan uangnya yang tidak laku karena sudah 300 tahun lebih ketika belanja gitu loh. Lama-kelamaan kan mereka sadar dengan fakta-fakta yang disodorkan. Ini sekarang temanmu yang kamu sebelum kamu masuk gua itu, tetanggamu, temanmu yang di luar itu siapa saja? Masih ada nggak? Mereka sudah meninggal ratusan tahun lalu. Saya adalah cucunya, saya adalah cicitnya. Itu bukti bahwa apa yang menjadi kepercayaan Ashabul Kahfi itu tidak bisa terus-menerus dipertahankan. Mereka merasa bahwa cuma 7 hari, cuma 3 hari atau 7 hari tidurnya gitu loh. Tapi ternyata 300 tahun lebih kan. Tuh, ditunjukkan oleh bukti-bukti ketika keluar dari gua, mereka tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang dahulu sebaya dengan mereka. Tuh, artinya ada perubahan itu by data, by proses, tapi datanya ada. Maka ketika seseorang menuliskan saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini, jadi pertanyaan kamu itu manusia atau hewan? Pertanyaannya akan begitu. Kalau beo saja bisa diajari untuk bicara, gitu. Kalau misalnya monyet aja bisa diajari untuk ngamen, lumba-lumba, itu semua kan tidak mengerti bahasa manusia. Tapi karena terus-menerus diajari, gitu, dan mereka memiliki kecerdasan tertentu, misalnya sangat bisa. Gajah disuruh harimau meloncat lingkaran api dan seterusnya. Ya kita bisa melihat banyak contoh lah. Banyak contoh bagaimana misalnya seseorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi bisa naik ke meja sambil mengatakan, kalian beruntung memiliki tubuh yang lengkap, tidak seperti saya. Tapi ada satu hal yang saya bisa kerjakan dan tidak bisa kalian kerjakan. Saya bisa naik meja tanpa tangan dan kaki. Kalian belum tentu bisa. Kalian bisa karena punya tangan dan kaki. Coba seperti saya jika tidak punya tangan dan kaki. Apakah kalian juga akan bisa seperti yang saya lakukan? Nah, situ. Nah, itu kan jadi inspirasi. Jadi inspiring kayak gitu. Jadi jangan membuat tokoh yang lemah. Kecuali tokoh yang berpikir. Tokoh yang dilematis boleh, tetapi yang bukan pelin-pelan. Dia diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang sulit. Kalau mau dilematis, jadi tidak ada penggampangan. Jadi ini watak tokohnya, termasuk perjalanan hidupnya, ya harus jangan sebelah pihak. Ini sebelah pihak, tidak ada sisi baiknya sama sekali. Pembaca juga heran jadinya, kenapa dia kan manusia, kenapa dia tidak berpikir, kenapa dia tidak belajar, kenapa dia tidak ini, kenapa seluruh yang diceritakan itu kelemahan, tidak ada gambaran usahanya seperti apa. Aku sudah berusaha keras tapi tetap ini yang dimaksud dengan jangan menunjukkan kerasnya usaha dengan kata usaha keras. Sebutkan yang dimaksud dengan usaha keras itu apa? A, B, C, D. Bukan sama dengan misalnya merasa sedih itu bukan dengan kata sedih, tapi dengan cerita yang menyedihkan, bukan oleh saya sedih, bukan seram, bukan menakut-nakuti dengan kata seram. Itu menurut saya begitu. Jadi menurut saya tolong deh diubah. Jangan melakukan jangan melakukan persekusi terhadap diri sendiri. Iya, aku lemah, aku hanya mengeluh tiada henti. Oh, kayaknya selama hidupnya dia berada di ruangan gelap gitulah, dia tidak bergaul, dia tidak
pegang HP, dia tidak. Itu kan juga harus latar belakang si tokoh juga harus diungkap gitu. Kecuali dia datang dari keluarga yang sangat kejam misalnya. Tapi saya belum menemukan deh. Saya belum menemukan yang kayak gini. Kecuali orang-orang yang tidak berpikir, itu saja. Gitu. Orang-orang tidak berpikir atau tokohnya diposisikan tidak mau berpikir. Itu ya. Ada tambahan lagi? Nah, kalau cukup sudah dong. Nggak ada bantahan, nggak ada ini, nggak ada pledoi. Bukan mau pledoi sih sebetulnya, nggak tapi ada. Ya memang ini sudah panjang sekali tadi dibahas dan saya juga tidak menyangka sampai sedetail itu, sampai dong. Harus sampai bisa diubah, karena ini memang berangkat dari jika tadi disebutkan tokohnya itu lemah, memang betul dari kelemahan itu saya mengeksplor kemudian jadi sebetulnya ini kan tokoh yang apa ya, mimpi saja gitu. Ini mimpi, surat itu juga dimimpi, semuanya itu mimpi gitu. Tapi batas antara mimpi dan kenyataan itu seperti belum jelas. Samar, ya memang begitu. Dan ini kan karena berangkat di awal juga karena orang misalnya tadi yang disebutkan fatalis, kemudian insecure lah atau apapun itulah gitu, yang kemudian menumpuk di pikiran yang overthinking lah gitu, kemudian sampai terbawa mimpi, sedang memikirkan hal itu gitu, dan terjadilah mimpi yang random lah sebetulnya. Pada saat ini mimpinya ini, kemudian tiba-tiba nulis begitu gitu, terus di akhir juga betul, tadi di akhir juga memang saya ketika menulisnya itu agak apa ya, bahasanya kagok sih, ganjok gitu kan. Betul, ini memang belum selesai, belum tuntas gitu, karena dari bahasanya juga ya memang saya juga di sini kan masih ada yang dicoret-coret dan masih perlu perbaikan sekali gitu. Jadi terima kasih sudah memberikan jalan untuk mengeksplor lagi, untuk memperbaiki lagi. Mudah-mudahan bisa dituliskan dengan baik gitu. Ya begitulah. Jadi tetap dalam kelemahan setiap orang ada kekuatan. Dan pembaca juga merasa bangga, merasa bahagia atas sikap yang dilakukan oleh setiap tokoh, sikap baik yang dilakukan oleh seorang tokoh dalam cerita. Bukan segala sesuatunya harus menjadi baik, tidak. Tapi dalam konteks cerita semacam ini, ada ya, kembali lagi ada amanat, ada pesan moral yang begini. Meskipun ini mimpi dalam atau nyata sekalipun gitu, batas mimpi dengan nyatanya kan harus ada ini. Jadi bukan hanya bukan cuma dibedakan dengan siang dan malam, gelap dan terang saja gitu loh. Tetapi misalnya ada pertentangan di situ, di dalam mimpinya dia lemah, di dalam kehidupannya dia kuat. Loh, kok aku mimpiku kok lemah sekali gitu. Aku seperti lemah. Tetapi adakah gitu loh. Adakah mimpi seseorang yang bermimpi kemudian yang biasanya kuat, biasanya apa gitu loh. Kemudian dalam mimpinya itu menjadi diposisikan lemah. Atau sebaliknya, dalam mimpinya lemah dia tiba-tiba jadi Superman. Nggak bisa, kayak gitu tuh nggak bisa. Karena mimpi itu kan ada unsur keterpengaruhan dalam kehidupan nyata gitu loh. Misalnya kita kalau mimpi ketemu setan karena kita biasa atau sudah hafal baca doa, dengan otomatis baca doa gitu loh. Kayak gitu-gitu tuh nggak bisa dihilangkan. Apa yang berlangsung dalam kehidupan nyata masuk ke dalam dunia mimpi. Bahkan beberapa orang bisa sadar bahwa itu tuh sedang bermimpi. Iya, jangan takut. Kesadaran di dalam mimpi. Jangan takut. Ini mimpi. Ini cuma mimpi. Tapi gimana caranya supaya saya tidak dikejar-kejar setan, misalnya. Kayak gitu.
Ya, Oke. oke ya. Kalau gitu kita cukupkan saja agar direvisi oleh saudara terdakwa. Baik, terima kasih kawan-kawan di seluruh tanah air. Demikian perbincangan kami dalam pengadilan teks di Ngopi Rabu Malam yang ke-143. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.